Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa wa'dika ma salatu. A'udzu bika min syarri ma salatu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh dan keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah, segenap Dewan Guru baik MTS, SMK Al-Falah dan seluruh santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Falah. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaji, untuk bertadarus dan untuk mendapatkan secerca harapan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang walaupun saya lihat tadi ngaji dan persiapannya masih lebih panjang persiapannya. Jadi persiapannya ada sekitar lebih dari setengah jam, ngajinya di jam saya lihat anak-anak ini cuma 7 menit ngajinya, setelah itu ngobrol. Tapi mudah-mudahan dengan 7 menit ini, mudah-mudahan karena ini di bulan Ramadan, mudah-mudahan menjadi barokah, menjadi sarana dan pahala. Amin ya rabbal alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kutiba alaikumus syiyam, kutiba alal ladzina min qablikum, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti dari arti firman atau ayat Allah itu tadi, semua nabi, semua umat-umat terdahulu itu pernah juga diwajibkan berpuasa. Memang hakikatnya puasa bukan hanya bahwa kita dilarang makan dan minum dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari saja, tapi lebih daripada itu, bahwa puasa ini adalah bagaimana kita bisa menahan sesuatu, menahan nafsu, di samping menahan lapar, haus dan dahaga, dari mulai terbitnya matahari, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, bukan dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, tapi mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ramadan ini, bulan Ramadan ini, memang Allah sendiri yang menamakan bulan ini menjadi bulan Ramadan. Asalnya dari kata Ramadan yang artinya adalah panas. Ketambahan alif dan nun, maka dalam Al-Quran disebut Syahrul Ramadan. Anak-anakku sekalian, puasa ini filosofinya juga, maka dalam Al-Quran itu tadi dijelaskan bahwa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita, umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Nah, filosofinya begini, jangankan manusia, maka kenapa penting puasa ini, riyadhah semacam ini harus
dan wajib kita laksanakan. Contohnya sudah mungkin kalian tahu ayam ya, tahu kan ayam. Kapan ayam itu puasa? Kapan ayam itu puasa? Ayam itu setiap mengeram selama 21 hari, maka dia akan melakukan riyadhah puasa. Lah ayam saja, makanya kamu jangan lebih parah daripada ayam. Ayam saja, setiap dia mengeram, menetaskan telur dan mengeram telurnya, maka dia naik ke sarangnya dan tidak akan pernah turun. Dan dia tidak akan pernah makan. Itu ayam selama 21 hari. Apalagi binatang yang melakukan puasa seperti itu? Ular. Ular ketika mau ganti kulit, maka dia melakukan puasa. Tapi ketika ganti kulit, keluarnya tetap ular. Nah, ada satu binatang yang filosofinya kalau kita berpuasa, boleh kita tiru filosofi dari puasanya binatang tersebut. Apa? Ular. Ketika ular itu berpuasa, dia akan menetaskan telurnya. Dari telur menjadi kepompong, dari kepompong keluarlah kuku, terbang bebas seperti tanpa dosa. Maka filosofi kita diharapkan kita berpuasa selama 1 bulan. Setelah berpuasa ini kita diharapkan bebas dari semua dosa. Kembali ke fitrah, kembali kama waladatka ummuka, sebagaimana kita atau kalian dilahirkan dari rahim ibu. Itu harapannya. Maka filosofi puasa ular ini bisa kita tiru. Dia berpuasa menetaskan telur, lalu menetaskan kepompong. Dari kepompong muncullah sebuah hewan yang indah yang bisa terbang bebas, namanya kupu. Jadi tadabbur, makanya disebut tadarus. Tadarus. Kenapa istilah ini muncul? Karena kita disuruh selalu membaca. Apa? Biasa tiap hari kita tidak membaca Al-Quran. Pada orang-orang awam, pada umumnya, maka diadakanlah namanya tadarus. Baca, mentakrim Al-Quran di bulan puasa. Tadarus. Idris itu artinya membaca. Darosa adalah bacaan. Anak-anakku sekalian, maka puasa-puasa seperti ini, apalagi di bulan Ramadan ini, saya contohkan, apakah semua nabi pernah melakukan puasa? Pernah diwajibkan puasa? Pernah. Apalagi seperti puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Nah, maka bagi yang masih tolik seperti ini, artinya masih orang-orang atau masih masa-masa mencari ilmu ini, riyadhah puasa ini, sunnah-sunnah puasa ini wajib sepertinya, walaupun itu sunnah, tapi harus maksudnya dilakukan untuk dalam rangka riyadhah dalam mencari ilmu. Dulu saya ketika masih mencari ilmu, puasa kalau seperti istilahnya puasa namanya puasa Imam Ghazali seminggu, itu sudah biasa saya lakukan. Puasa manakib namanya 40 hari, ada yang dibaca tiap hari harus khatam, tiap malam harus khatam, selalu saya lakukan untuk riyadhah dalam masa-masa mencari ilmu. Lalu terakhir saya tutup puasa saya dengan puasa dalail namanya, 3 tahun 3 bulan, tidak boleh putus kecuali pada hari-hari yang diharamkan puasa. Sunnah itu tujuannya apa? Hanya untuk riyadhah dalam mencari ilmu, mencari keridhaan Allah
saat kita mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, di bulan Ramadan ini juga diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia itu satu kali, artinya sekaligus. Tapi Al-Quran diturunkan dari langit dunia ke dunia ini munajjaman bahasanya, atau disebut berangsur-angsur sesuai dengan kejadian. Jadi maka beda dalam Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah berakhir dengan surat An-Nas. Tapi ayat yang pertama turun adalah ayat yang pertama turun berbunyi Iqra. Kenapa tidak Iqra ada di awal Al-Quran? Tapi kenapa Al-Fatihah yang ada dalam Al-Quran? Beda kan? Beda apa tidak? Semua sepakat bahwa ayat yang pertama kali turun berbunyi Iqra. Nabi saat itu khalwat di Gua Hira, lalu datanglah malaikat Jibril yang sama sekali makhluk yang satu ini tidak dikenal oleh Nabi. Lalu Nabi kaget. Malaikat Jibril bila menyampaikan wahyu Iqra, Nabi menjawab, ma ana biqori, saya tidak bisa baca. Iqra, ma ana biqori, saya tidak bisa baca. Apa yang dibaca? Nabi memang orangnya adalah al-ummi. Ummi itu tidak bisa membaca dan menulis. Nabi itu tidak bisa membaca dan menulis. Karena memang Nabi tidak pernah sekolah. Tidak pernah sekolah di MTS, tidak pernah sekolah di sana, tidak pernah. Nabi itu memang al-ummi. Kama shallaita ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabi al-ummi. Jadi Nabi memang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Tiba-tiba disuruh baca, Iqra, baca. Ma ana biqori. Nabi jawab, saya tidak bisa baca. Iqra, baca. Ma ana biqori. Terkaget-kaget Nabi. Tidak pernah kenal dengan seorang makhluk malaikat, namanya malaikat Jibril. Ma ana biqori, saya tidak bisa. Iqra, teruskan oleh malaikat Jibril, Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 surat itu yang turun pertama. Tidak ada perintah lagi Iqra, baca aja. Baca. Jadi perintah yang ada dalam Al-Quran pertama kali turun itu adalah Iqra, baca. Filosofinya gimana? Manusia-manusia ini, kita ini, umat-umatnya Nabi ini, perbanyaklah membaca, perbanyaklah belajar. Karena memang yang diturunkan pertama kali adalah ayatnya adalah Iqra. Ayat terakhir yang turun adalah bukan qul a'udzu birabbin nas, bukan. Ayat yang terakhir turun adalah al-yauma akmaltu. Banyak lagi jadi. Al-yauma akmaltu alaikum nikmati. Banda. Nanti dicari ada di surat apa ya? Ayat yang terakhir itu. Nah, bedanya di mana? Mushaf kita, Al-Quran kita ini diawali dari surat Al-Fatihah, diakhiri oleh surat An-Nas. Tapi ayat yang pertama turun Iqra. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena Al-Quran yang kita baca, yang kita namakannya mushaf ini adalah Al-Quran yang sesuai
dengan yang ada di Lauhil Mahfuz. Yang diturunkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yang diturunkan pada tiap bulan Ramadan. Maksudnya bukan Ramadan sekarang, ketika Nabi masih hidup. Maka ukilah masyhur dalam kitab-kitab bahwa setiap tanggal 17 kata ulama, Nabi itu selalu ditakdir oleh malaikat Jibril menghantarkan Al-Quran sesuai dengan urutan-urutan yang ada di Lauhil Mahfuz. Maka ulama sepakat Tanzilum Mirabbil Alamin itu, nuzulul Quran itu jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Jadi pada setiap tanggal 17 pada malam 17 bulan Ramadan itu pertama kali Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Sama'id dunia, ke langit dunia. Nah, anakku sekalian, pernah satu saat, maka ini adalah keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan. Kita sudah masuk minggu ke pertama apa minggu kedua? Minggu kedua bulan Ramadan. Minggu ketiga pada bulan Ramadan. Bagi yang berpuasa. Kalau bagi Rian, kamu puasa ya? Puasa ya? Puasanya malam apa siang? Wah, malam puasanya. Kalau siang makan. Ya kan jujur ya. Puasanya malam apa siang? Malam katanya. Jadi malam dia tidur, tidak makan, tidak minum, puasa kalau malam. Siang makan. Ya, itu. Ya benar kan? Ya, betul kan? Betul. Ya, betul seperti itu ya dia. Gimana? Iya. 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 Jujur. Siang Iya. puasa. Berarti malam tidak puasa. Oh, makan. Malam puasa. Oh, enggak. Terbalik berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu saat Nabi berkumpul begini nih. Berkumpul dengan para sahabat. Lalu Nabi tiba-tiba terdiam. Sejenak kemudian Nabi tiba-tiba tersenyum. Sahabat nanya, ada apa wahai baginda Rasul? Kenapa baginda tiba-tiba diam termenung sendiri, lalu sesaat kemudian tersenyum? Apa jawab Nabi? Saya barusan diperlihatkan, wahai sahabat-sahabatku, ada seorang nabi nanti itu masuk ke surga sendirian tanpa ada umatnya. Jadi Nabi diperlihatkan seorang nabi, maksudnya Nabi Muhammad diperlihatkan dalam waktu sebentar itu seorang nabi yang masuk surga sendirian tanpa ada umatnya. Nah kalau Nabi Musa kan umatnya ada, Nabi Nuh walaupun hanya 80 umatnya ada kan. Nah Nabi Isa juga ada, Nabi Ibrahim ada, Nabi Ismail ada, apalagi Nabi Muhammad. Nah ini ada seorang nabi yang masuk ke surga sendirian, tidak punya umat. Nah kok bisa begitu? Siapa nabi itu wahai baginda Rasul? Nah nabi itu namanya Nabi Sam'un. Kalau dalam bahasa Babilonia waktu itu disebutnya Samson. Berarti dia seorang nabi Samson, atau ada orang Romawi yang nyebutnya Nabi Simpson. Samson. Memang beda bahasanya. Kalau bahasa Al-Quran, Nabi itu adalah Nabi Sam'un. Mereka menyebutnya Samson. Sama dengan Nabi Daud, dalam Al-Quran disebut Daud. Tapi mereka menyebutnya dengan nama David. Dalam Al-Quran disebutnya Nabi
Nuh. Mereka menyebutnya dengan bahasa mereka Noah. Ada mereka Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Mereka menyebut dengan bahasanya menjadi Abraham. Ada Nabi dalam Al-Quran Ismail. Mereka menyebutnya dengan bahasanya menjadi Samuel. Memang bahasa-bahasa Ibrani seperti itu. Bahasa-bahasa mereka seperti itu. Bahasa Romawi zaman Romawi kuno seperti itu. Nah, siapa Samson ini? Siapa Samson ini? Samson ini adalah seorang pemuda yang dari kecil itu selalu kerjanya cuma satu, berzikir dan beribadah kepada Allah SWT. Tidak ada yang lain. Dan memerangi siapapun yang mau membunuh dia. Karena Nabi Samson ini adalah seorang nabi yang berzikir dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di tengah orang-orang yang agamanya beda. Maka dia selalu ingin dibunuh, selalu ingin dimusnahkan oleh orang-orang itu. Karena kalau sekarang itu diyakini menjadi penyebar agama sesat. Kan seperti itu. Nah, makanya ini dibunuh. Padahal Nabi Samson itu adalah seorang nabi yang memang dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di zaman dan di kaumnya seperti itu. Ya, sama dengan Nabi Muhammad kan selalu ingin dibunuh oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy itu. Tapi Samson ini yang namanya nabi yang punya mukjizat, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi yang kuat, yang kekar, yang tidak bisa luka, tidak bisa tembus oleh senjata apapun. Dan Nabi Samson punya senjata. Senjatanya tajam, tapi hanya dari tulang unta, rahangnya tulang unta, tulang rahangnya unta maksudnya. Itu Nabi Samson. Nah, Nabi Samson ini tidak punya umat memang, karena umatnya durhaka kepada Nabi Samson. Nabi Samson ingin dibunuh, bahkan istrinya Nabi Samson itu tidak patuh pada Nabi Samson. Istrinya Nabi Samson itu juga tetap masih kafir. Justru karena kekafirannya istri Samson ini, pernah satu saat karena memang sudah tidak mampu untuk membunuh Nabi Samson ini, si raja yang kafir ini, kan dulu kan kerajaan bukan presiden ya, atau kepala sukunya istilahnya, itu memerintahkan kepada istrinya untuk mengikat Samson atau Samson ketika saat tidur. Diikat saat tidur pertama, karena memang Nabi Samson itu tiap malam selalu diri, siang hanya berpikir, tidak ada waktu lagi, tidak ada waktu apa-apa kecuali beribadah. Nah, diikat dengan tambang. Ketika bangun, siapa yang mengikat saya? Saya, suamiku. Untuk apa kamu ikat saya seperti ini? Hanya untuk menguji kekuatanmu. Hanya tambang, ya bisa dilepas dengan kekuatannya Samson. Istrinya cerita sama raja, tambangnya lepas, tambangnya putus semua, diganti sama rantai. Diikat lagi malamnya sama rantai, masih tetap tidak bisa, putus rantainya. Akhirnya si istri tanya, apa kelemahannya? Kok bisa kamu kuat seperti ini? Wahai istriku, Allah memberikan kepadaku anugerah kekuatan semacam ini hanya apa istilahnya, pengapasnya itu ada di rambut. Maka rambutnya Nabi Samson itu memang panjang. Ada dalam kitab-kitab diceritakan Nabi Samson ini rambutnya seandainya dibiarkan terurai, ketika dia berjalan rambutnya menyisir tanah. Maka saat tidur dipotonglah rambutnya Nabi Samson, lalu dibuat tali.
Nah, ketika sudah diikat dengan rambut itu, maka Nabi Sam'un sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dibawa, Samson ini dibawa, diarak, terus caruk, dicincang, dicancang di tiang yang gedungnya kerajaan itu, dipertontonkan, lalu ditusuk-tusuk badannya, lalu telinganya juga dipenggal, matanya juga dicongkel, disiksa sedemikian rupa karena dia adalah penyebar ilmu tauhid. Nah, sampai akhirnya Allah tidak tega. Lalu datang Jibril, bilang sama Samson, apa yang dia mau sekarang? Samson bilang, sampaikan kepada Allah, kembalikan kekuatan saya, akan saya musnahkan umat ini. Akhirnya Jibril kembali kepada Allah, Allah mengabulkan. Lalu Samson yang waktu itu diikat di tiang-tiang itu berontak, dan akhirnya tiang-tiangnya rubuh, dan bangunan yang megah itu pun semuanya rubuh, menimpa umatnya, termasuk menimpa istrinya Samson. Dan dikembalikan oleh Allah penglihatannya, matanya, telinganya, semua kekuatannya Nabi Sam'un ini dikembalikan oleh Allah SWT, sehingga Nabi Sam'un dapat bisa beribadah lagi seperti semula sampai wafat. Jadi dia tidak punya umat. Dia beribadah kuat, selalu beribadah selama 80 tahun. Nah, setelah Nabi cerita seperti itu, sahabat ada yang bertanya, wahai Nabi, bagaimana kita bisa beribadah dan meniru ibadahnya Nabi Sam'un ini yang 80 tahun? Maka turunlah surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka, dan apakah kamu tahu ma lailatul qadar? Apa lailatul qadar itu? Lailatul qadar itu khairun, lebih bagus, min, dari alfi, 1000 syahri, bulan. Lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung lebih dari 80 tahun. Maka setiap kita umat Muhammad ini diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih bisa beribadah seperti ibadahnya Nabi Samson ini. Kalau Nabi Samson ini beribadah terus menerus 80 tahun, kita yang apabila mendapatkan atau meraih malam Lailatul Qadar ini, ibadah yang satu malam ini bisa lebih bagus atau lebih baik daripada beribadah selama 80 tahun. Maka keistimewaan umat Nabi Muhammad ini betul-betul, oleh karena itu kita sama Nabi Muhammad disuruh berburu adanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Wakila ada di malam-malam ganjil bulan Ramadan. Ada yang mengatakan di setiap bulan Ramadan, di setiap hari-hari bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Tandanya Lailatul Qadar. Jadi para wali-wali Allah, ulama-ulama yang sering menangi Lailatul Qadar itu, jadi tanda-tandanya begini, katanya, wallahu a'lam, mudah-mudahan setiap bulan Ramadan kita menengahi Lailatul Qadar. Jadi hari ketika malam Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang itu terasa sejuk. Bukan dingin, sejuk. Entah itu musim kemarau, asyita, atau musim as-soif, sejuk. Tidak panas, tidak dingin. Malam
malam saat Lailatul Qadar itu, dunia ini, isinya dunia ini dalam pandangan kita seakan-akan dunia ini penuh dengan cahaya. Seakan-akan penuh dengan cahaya dalam pandangan. Jadi suasananya tidak panas, tidak gerah, tidak harus pakai kipas. Kalau siangnya pakai kipas ini, berarti nanti malam bukan Lailatul Qadar. Dan kalau siangnya sejuk, ya tidak hujan, ya juga tidak terlalu panas, tapi sejuk rasanya. Dan malamnya juga seperti alam ini hidup. Maka itu tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruh, semua malaikat akan turun, warruh dan malaikat Jibril juga akan turun. Fiha, di dalam Lailatul Qadar itu, min kulli amri, untuk menyelesaikan semua urusan, salamun dengan damai. Hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Jadi mulai terbenamnya matahari, malaikat akan turun saat-saat malam Lailatul Qadar. Maka ulama-ulama yang sering mengatakan, ada, nanti kalian silakan pelajari. Kalau tanggal 1 bulan Ramadan jatuh pada hari ini, maka Lailatul Qadar akan pada hari ini. Kalau misal kayak kemarin bulan Ramadan ini dimulai pada hari apa? Selasa. Maka diperkirakan malam bulan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar tanggal 23. Diperkirakan seperti itu. Karena seringnya gimana? Kalau nanti malam itu Lailatul Takjil, jadi malam pembagian. Bah, saya minta takjilnya di malam itu. Jadi tapi ada ulama yang mengatakan mulai tanggal 1 Ramadan itu sampai selesai Ramadan, tiap malam, entah tanggal ganjil atau tanggal genap, itu diperkirakan salah satu dari malam itu ada malam Lailatul Qadar. Gunanya apa? Kita kalau beribadah, jadi sholat sunnah, apalagi sholat taraweh 23 rakaat, pas waktu itu malam Lailatul Qadar, maka amalan sholat taraweh kita itu lebih bagus, jauh lebih bagus daripada sholat taraweh selama 1000 bulan. Lah bagaimana cara menemui kita malam Lailatul Qadar? Ya taraweh aja terus, jangan sampai ada yang bohong. Ngaji aja terus tiap malam, tadarus saja tiap malam. Pasti di malam di antara kita tadarus, di malam di antara kita tarawih itu, pasti kita mendapatkan atau meraih malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka dari itu, karena kalian sudah bawa kertas, karena bawa kertas, kalian silahkan tulis surat Al-Qadar tanpa melihat Al-Quran, baik yang kelas 1 MTS sampai kelas 3, SMK kelas 1 sampai habis kelas 3. Nanti silahkan setorkan hasilnya ke Ustaz Fendi, biar Ustaz Fendi yang menilai. Khusus yang bisa baca tulisannya Rian, saya kasih 50.000. Terima kasih, itu tugasnya hari ini. Saya akhiri, mohon maaf, saya mohon maaf bahwa saya baru bisa hadir. Ini pun mohon maaf, bukan apa, saya memang sengaja agak merasakan pilek gak sembuh-sembuh, Waman. Ya apa ya? Makanya jangan deket-deket saya. Pilek batuk. Enggak, saya sengaja enggak minum es. Mulai puasa itu. Enggak sembuh-sembuh. Heran saya juga. Nah, dan besok, terutama kepada ketua panitia, saya mohon maaf. Nah, besok saya ke Malang sampai hari
Kamis ada kerjaan yang harus diselesaikan itu di pemiluan itu. Jadi ya mudah-mudahan ada oleh-olehnya. Mudah-mudahan ada oleh-olehnya. Paling tidak oleh lesok, oleh bahaya. Paling tidak kan seperti itu. Jadi mohon maaf sebelumnya, terutama ke Ustadz Samroni Abdillah, Bunyai dan semua anak-anakku sekalian ini. Ya paling tidak kita sambung doa Allah, mudah-mudahan semuanya sehat, bisa melakukan puasa ini dengan penuh, puasa kita diterima sehingga betul-betul kita bisa Idul Fitri, kembali kepada suci tanpa dosa, kembali kepada fitrah pada bulan Ramadan tahun 1445. Dari mana 47 sekarang? 1445 Hijriah. 48 dari mana? Mau cepat kiamat. 1445 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang puasa, bagi yang puasa. Ya tak selamat bagi yang buka puasa. Saya ucapkan selamat bagi yang puasa. Selamat Idul Fitri bagi yang merayakan Idul Fitri. Muntah puasa tak usah telas. Ya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditulis surat al-qadarnya. Ya, terima kasih kepada Ustadz Khairul Anam yang sudah menyampaikan ceramah agama. Kemudian mungkin anak-anak bisa apa yang disampaikan Ustadz Anam tadi itu apa yang menjadi hikmah daripada yang disampaikan. Mungkin oke, anak dua minta tolong bantu menurunkan apa itu? Halo. Ya. Mungkin bisa saya bacakan, yaitu beberapa pelajaran yang tadi disampaikan oleh Ustadz Khairul Anam tentang kisah Nabi Sam'ud al-Ghusi alaihissalam. Ya. Yang pertama yaitu menjadi manusia yang tangguh. Di sini artinya keperkasaan Nabi Sam'ud alaihissalam memang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya karena badannya besar kayak raksasa. Namun ketangguhan beliau bisa dijadikan contoh untuk menjalani kehidupan ini. Sebagai khalifah maka kita harus menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi berbagai ujian, tantangan, dan cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian melebihi kekuatan hambanya. Artinya tetap semuanya kita akan diuji. Ya, ketika kita diuji maka disitulah Allah memperhatikan kita bahwasanya jadi senanglah atau bergembiralah dengan ujian cobaan. Karena apa? Karena akan membawa kita semuanya menuju level lebih tinggi. Pasti kita akan diuji oleh Allah. Kemudian yang kedua, ya, hikmah dari yang disampaikan Ustadz Anam tadi, menjadi manusia yang taat. Meskipun harus berperang terus-menerus melawan kebatilan, Nabi Sam'ud tidak pernah meninggalkan ibadah. Ya, beliau menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ya, demikian halnya diri kita yang wajib senantiasa menumbuhkan ketaatan kita kepada Allah sesuai apa yang tadi disampaikan, bahwasanya harapannya di puasa
Ramadan tahun ini tujuannya adalah kita menjadi atau diakui menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana menjadi manusia yang takwa itu? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, selalu diucapkan oleh Nabi Sampun ketika berdakwah. Sebagai umat muslim, maka ketakwaan terhadap Allah SWT perlu terus ditingkatkan. Ya, jadi tidak mewujudkan Allah dengan apapun, berpasrah setotal-totalnya kepada Allah akan membawa kebaikan kepada kita semua. Allahumma amin. Ya, jadi tadi riwayat Nabi Sampun alaihissalam itu sangat berpengaruh sekali, mengingatkan kepada kita untuk benar-benar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Untuk selanjutnya tadi disampaikan Ustaz Anam menulis surat Al-Qadar, ya, dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, di sini ini mungkin terlalu banyak ya ayat yang ditulis ya. Nabi Muhammad kemudian terdiam sejenak, dan itulah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun pada seluruh malaikat dan ruh Jibril, Nabi Jibril dengan izin Allah untuk mengatur semua urusan. Oh iya, malaikat Jibril, ruh Jibril, malaikat Jibril. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Ya. Jadi memang kisah daripada Sampun itu pada saat itu akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu. Ya. Jadi tadi Ustaz Ana menyampaikan burulah. Burulah itu apa? Berburu, ya, berburu malam Lailatul Qadar. Jadi kalian hanya mengamalkan satu malam dan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka kalian akan mendapatkan lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Ya, seperti Nabi Sampun Al-Ghazi alaihissalam. Sudah nulisnya? Nanti ada uang 50.000 ya dari Ustaz Anam. Ayo. Yang tidak boleh nyuntung. Kalau tulisannya benar nanti termasuk bisa baca tulisannya Rian, hadiah 50.000 dari Pak Anam. Ya, jangan lupa nanti di bawahnya ditulisi untuk ditandatangani oleh Ustaz Anam, Ustaz Khairul Anam. Sambil lalu mungkin dari perempuan ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Apa yang disampaikan Ustaz Anam tadi? Yang laki-laki? Rian, ada pertanyaan ke Pak Anam? Cara menahan dapat tidur. Oh, gimana? Dengan cara
gampang kalau cuma soal tidak haus dan lapar. Saya pernah diijazah oleh kiai dulu. Kalau minum terakhir itu bacakan surat Inna A'tainakal Kautsar 3 kali. Dah haus. Ya insyaallah namanya puasa ya. Tapi aneh juga kalau orang tidak minum, tidak makan, lalu tidak merasakan haus dan lapar. Aneh orang itu. Iya, seharusnya memang haus dan lapar. Karena memang puasa itu untuk merasakan bagaimana haus dan laparnya orang-orang yang tidak mendapatkan rezeki seperti kita. Jadi memang kita harus rasakan sebenarnya. Bagaimana hausnya, bagaimana sulitnya orang-orang yang tidak bisa makan. Kan banyak. Seharusnya seperti itu. Kalau masalah setan, ya jangankan orang lain, kadang kita juga menjadi setan juga buat orang lain. Kita tidak jadi setan buat orang lain aja udah cukup. Setan katanya dibelenggu sudah. Kok masih ada? Ya setannya dibelenggu, sifat-sifatnya kan tidak. Jadi kadang ada ria, minum es, pamer-pamer depan orang yang puasa. Ya setannya dibelenggu, sifat setannya kan masih ada. Jadi sampean yakin bahwa ria puasa? Saya Allah. Sama dengan keyakinan saya ke Selamat dan Pak Dito. Apa puasa Anda ini pas kumpul bertiga ini pas sudah perlu dipertanyakan puasanya. Ada Selamat, ada Pak Ridho, Rian di sampingnya. Nah 3 orang ini perlu dipertanyakan puasanya. Untuk penegasan, jangan-jangan pada puasa Pak Ridho. Alasannya saya tiap hari kebanjiran, jadi gitu. Tapi kalau yang perempuan kan, anak-anak perempuan kan berburunya bukan berburu Lailatul Qadar, berburunya berburu takjil. Angpau itu adanya ketika amin. Iya, angpau itu ketika hari rayanya umat bukan umat Katolik itu angpau. Nah, udah ada Kristen itu, Katolik itu yang bikin angpau itu. Kalau Islam adanya zakat itu diberikan sebelum sampai paling terakhir sebelum sholat Idul Fitri itu. Ya bukan zakat itu namanya sudah. Nah, sodako sudah. Karena memang terakhir sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri itu batas akhir zakat. Kalau mau dapat angpau, ya ke rumah. Kan gitu. Saya sudah beli amplop kemarin. Bahkan saya cerita, saya sudah beli amplop. Kalau mau dapat amplop, nah, amin. Siapa tahu ada rezeki, terus amplop itu terisi. Itu doanya itu. Sudah semuanya? Apa ini nulis Al-Qadar aja setengah jam lebih. Sudah, silakan kumpulkan ke Pak Wendy. Yang paling betul sudah. Tapi jujur, yang paling betul sudah. Saya sedekah
50.000. Ayo. Yang betul nulis. Yang nulis itu asal jujur, tidak melihat dalam Al-Quran. Nah, yang paling betul tulisannya, saya sudah begini, sudah banyak Muhammad. 50.000. Persiapan untuk orang 2, laki 1, perempuan 1. Yang paling betul ini tidak akan benar semua. Yang paling betul laki 1, perempuan 1, masing-masing 50. Ini nanti. Ayo. Ini uang sudah saya pegang. Yang paling betul, tapi jujur, tidak boleh lihat dalam Al-Quran. Ya, dicek dulu. Ya. Sudah, yang laki-laki juga mau dicek sama Ustadz Fendi nanti. Narokatnya tadi ketemu Rian nyontek Al-Quran. Dia sudah. Nggak berlaku dis. Mulai dari alif itu dis. Rian dis. Tadi kan disampaikan tidak boleh mengutip dalam Al-Quran. Sama ini lihat juga. Andre lihat juga. Saya belum nulis. Oh, belum nulis. Tapi lihat. Tidak nulis. Udah nulis sama sekali. Oh ya, berarti tidak berminat. Takut saya. Ya tidak apa-apa ditulis, Dre. Sekarang berapa aja? 5 ya. Al-Qadar kan 5 ya. Sudah fit ya, dikumpulkan ke Pak Fendi. Nanti Pak Fendi ngecek dulu. Kalau sudah nanti ditandatangani oleh Ustadz Tanam. Ayo dikumpulkan. Sudah, waktunya sudah habis, setengah 10. Dikumpulkan ke Ustadz Fendi dulu. Yang perempuan juga. Rian sudah nulisnya sampai ayat berapa? 13. Hah? Ayat berapa? Hah? Ayat cuma 1 yang ditulis. Kan 5 ayat. Ayo perempuan dikumpulkan. Ada sedekah dari Pak Anam 50 untuk perempuan, 50 lagi untuk laki-laki. Ya. Jadi ini nanti dibagi 2 ya. Coba ini. Bukan dulu. Mana itu tulis? 20.000-an. So. Oh, dari saya. Apa? Berapa? Berapa? Ada 500.
bakso. Ayo dikumpulkan. Koreksinya dibantu panem juga. Supaya cepat. Oh, bulan salah di N. Ada yang belum jawab ya, Pak? Ketok salah ya. Ayo, ini loh, uangnya sudah ada di saya ini. Bisa beli kaji nanti. Ayo, sudah. Ayo perempuan, saya yang koreksi sudah. Sudah cepat mana perusahaan. Ayo. Alif, Nun, Kantin, Al-Ra'in. Ini dong. Dalam bulan. Belum.